Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mendiskusikan hasil kuis base data yang sudah kami kerjakan. Soal nomor 1, di sini ada DML, yaitu insert, ada update, ada delete. Nah, pada langkah pertama ini kita membuat tabel mahasiswa menggunakan perintah create tabel. Dan di dalam tabel ini terdapat 3 atribut, yaitu name dengan tipe data char 10 sebagai primary key, nama dengan tipe varchar 100, dan jurusan dengan tipe varchar 50. Setelah tabel berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah menambah data menggunakan perintah insert into. Data yang dimasukkan yaitu ada name, ada nama, dan juga jurusan. Di sini ada 2 name, 2 nama, dan 2 jurusan. Kemudian untuk melihat isi tabel ini digunakan perintah select bintang from mahasiswa. Hasilnya menampilkan seluruh data yang sudah berhasil ditambahkan ke tabel. Selanjutnya dilakukan proses update untuk mengubah data pada kolom jurusan. Jurusan yang sebelumnya teknik informatika maka akan diubah menjadi bisnis dan informatika berdasarkan NIM mahasiswa masing-masing. Setelah diupdate, dilakukan select kembali untuk memastikan data berhasil diperbarui. Hasilnya menunjukkan bahwa jurusan sudah berubah menjadi bisnis dan informatika. Yang terakhir yaitu proses delete from untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM. Perintah ini digunakan jika data sudah tidak diperlukan lagi di dalam database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Rijal. Saya dan rekan saya akan menjelaskan ini ya, soal kuis hasil diskusi dari soal kuis basis data. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor 2 dan nomor 4. Langsung aja ke nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini memiliki soal fungsi agregat dan subquery. Di sini instruksinya disuruh menghitung total rata-rata, lalu jumlah, lalu mencari nilai max. Nah, untuk total itu menggunakan count, untuk rata itu average, lalu untuk jumlah itu sum, untuk max itu nilai tertinggi. Ini hasil diskusinya. Nah, langsung kita jalankan query-nya. Sini ya. Paling bawah. Nah, langsung muncul total transaksi itu count, terus average itu rata-rata, sum itu total keseluruhannya, total barang 30, terus harganya tertinggi itu atau max 150.000. Langsung lanjut ke soal yang 2B. Sini instruksinya disuruh menjelaskan apa itu subquery dalam SQL dan penggunaan pada where, from, dan select. Masuk ke penjelasan subquery adalah query SQL yang ditulis di dalam query lain, jadi di dalam query ada query lagi gitu. Subquery dieksekusi lebih dahulu dan hasilnya digunakan oleh query utama. Kita masuk ke subquery pada where. Nah, di sini subquery where itu ada di dalam query where, di dalamnya itu ada subquery lagi, subquery itu. Jadi dalam where ada query lagi. Di sini ada query select gitu. Select average gitu. Untuk subquery pada from, di sini subquery pada from. Jadi isinya itu ada query utama, lalu di dalam query utama from itu ada subquery select average, rata-rata from penjualan gitu. Lanjut ke subquery pada select. Jadi di dalam select query select ada subquery select lagi gitu ya. Di sini select max, total harga. Nah, munculnya juga sesuai dengan ini. Lanjut ke C. Ini instruksinya. Sini penjelasannya. Subquery bagian dalam mengambil nilai jumlah barang dari transaksi ID 1001, hasilnya sama dengan 5, query luar, kemudian menampilkan semua transaksi yang jumlah barangnya sama dengan 5.
termasuk transaksi 1001 dan 1004 begitu. Jadi di dalam select from penjualan where jumlah barang, di dalamnya itu ada select jumlah barang itu, yang dimana from penjualan dimana ID transaksi 1001. Jadi munculnya itu adalah jumlah barang 5 seperti itu, termasuk 1001 dan 1004, karena 1001 itu jumlah barangnya 5, jadi masuk. Jadi cuma 2 ya, seperti itu soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 3 yaitu join. Di sini ada inner join, left join, dan right join. Nah, di tabel dosen ini ada 3 atribut, yaitu ID dosen sebagai primary key, int primary key, nama dosen dengan tipe varchar 100, departemen dengan tipe varchar 50. Nah, di sini juga ada create tabel mata kuliah. Di sini ada tipe 4 atribut. Yang pertama yaitu ID mata kuliah sebagai int primary key, nama mata kuliah dengan tipe varchar 100, ID dosen dengan sebagai int, dan ada foreign key ID dosen, reference dosen atau ID dosen. Yang A yaitu tampilkan daftar dosen yang mengajar mata kuliah atau inner join. Inner join ini biasanya digunakan untuk menampilkan data yang memiliki hubungan yang cocok antara tabel dosen dan mata kuliah. Hasilnya hanya menampilkan dosen yang memiliki mata kuliah saja, sedangkan data yang tidak memiliki pasangan maka tidak akan ditampilkan. Yang B yaitu tampilkan semua dosen termasuk dosen yang tidak mengajar mata kuliah atau left join. Left join ini biasanya digunakan untuk menggabungkan 2 tabel dengan menampilkan semua data dari tabel sebelah kiri atau tabel pertama yang ditulis, meskipun data tersebut tidak memiliki pasangan di tabel sebelah kanan. Jika tidak ada pasangan yang cocok, maka kolom dari tabel kanan akan bernilai 0. Yang C yaitu tampilkan semua mata kuliah, termasuk mata kuliah yang tidak memiliki dosen pengajar atau right join. Right join ini digunakan untuk menggabungkan 2 tabel dan menampilkan semua data dari tabel sebelah kanan atau tabel kedua yang ditulis, meskipun data tersebut tidak memiliki pasangan di tabel sebelah kiri. Jika tidak ada pasangan yang cocok, maka kolom dari tabel kiri akan bernilai 0. Oke, kita masuk soal nomor 4. Di sini soal nomor 4, constraint, view, dan perintah tambahan. Ini yang A, jelaskan fungsi primary key, foreign key, dan not null. Kita masuk ke primary key. Primary key adalah kolom yang menjadi identitas unik gitu. Untuk foreign key adalah penghubung lah gitu, sebuah kolom pada sebuah tabel yang digunakan untuk menghubungkan tabel tersebut dengan tabel lain gitu. Not null ini wajib diisi gitu saat insert atau update, tidak boleh kosong. Nah, ini hasil screenshotnya primary key seperti ini. Jadi di tabel ini primary key-nya adalah name gitu, kode uniknya. Untuk foreign key, nah seperti ini. Kita buat tabel pertama itu dosen, terus tabel kedua mata kuliah gitu, yang mempunyai foreign key ID dosen itu reference-nya ke dosen, ke tabel dosen gitu. Jadi tabel mata kuliah ini mempunyai reference ke tabel dosen pada ID dosen gitu. Nah, ini ya. Nah, hasilnya. Pada ID dosen ini saling berkaitan gitu. Mereka sama.
Oke, masuk ke penjelasan not null. Not null ini singkatnya pokoknya setiap ini jika kita membuat create tabel pegawai, ID pegawai, terus ini primary, terus nama pegawainya not null, terus emailnya not null, jadi dua kolom ini tidak boleh kosong, wajib diisi seperti itu. Jika tidak diisi maka terjadi error, cannot be null gitu. Masuk ke soal B. Ini perintahnya, perintah cek. Nah, ini cek itu ID pegawai lebih besar dari 0 gitu, tidak boleh di bawahnya. Menolak nilai negatif atau 0. Unik pada email memastikan tidak ada dua pegawai dengan email yang sama, jadi harus satu setiap pegawai itu. Nah, seperti ini. Kita cek itu pada bagian ID pegawainya ya, tidak boleh di bawah 0 atau lebih besar dari 0. Dan pada email itu menjadi unik, harus setiap orang itu satu email, tidak boleh sama. Jika sama akan terjadi seperti ini ya, email for key duplicate entry gitu. Jadi tidak bisa, kode unik ini harus berbeda, satu orang itu satu. Masuk ke soal C. Ini instruksinya, instruksi view. Ini penjelasannya. Untuk hasil access-nya seperti ini. Nah, view ini digunakan agar menyembunyikan kolom sensitif seperti name dan hanya menampilkan kolom nama dan jurusan saja gitu, seperti pada soal. Nah, di sini setelah kita create tabel, lalu kita create view mahasiswa, select nama jurusan from mahasiswa. Jadi munculnya itu hanya nama dan jurusan gitu, yang name-nya tidak muncul. Untuk yang D, jelaskan fungsi perintah SQL berikut dan berikan contoh sederhana. Set comment alias. Penjelasan. Masuk ke penjelasan set, digunakan untuk menyimpan nilai ke dalam variabel sementara gitu. Untuk komen digunakan untuk memberikan keterangan atau catatan pada query atau kolom tabel agar lebih mudah dipahami. Cuma tanda gitu loh. Alias digunakan untuk memberi nama sementara pada kolom atau tabel agar hasil query lebih mudah dibaca gitu. Untuk hasil access-nya ini yang set seperti ini. Kita buat variabel sementara ya, variabel diskon. Set diskon 10.000 gitu. Nah, untuk query-nya select total harga aslinya. Terus kita kurangi diskon 10.000 tadi, terus di alias menjadi harga diskon gitu. Jadi seperti ini. Nah, oke. Untuk ke komen, penggunaan komen pada query ini kayak menandakan gitu loh, cuma sebagai tanda pemudah, ini ngapain gitu, untuk memudahkan kita lah. Ini komen pada tabel biar enggak kayak gampang diingat atau cuma pengingat memudah lah. Untuk ini untuk alias, select nama barang alias nama gitu, untuk memudahkan. Harga alias harga barang gitu. Nah, munculnya juga seperti ini. Jadi mudah. Yang awalnya itu ada garis bawahnya pada nama, jadi nggak ada gitu. Oke, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan hasil diskusi dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.